Ya kita bisa olahraga, jalan kaki juga bagus, tapi dengan sepatu yang benar, sepatu yang baik lah gitu. Artinya jangan sepatu hak dibawa jalan-jalan gitu kan. Sepatu hak musuhnya secara terjepit gitu. Sehat ya Prof ya. Semakin tinggi hak sepatunya, semakin besar resiko terjadinya saraf terjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya Moza Rosita di Perdossi Medan Podcast memberi informasi seputar neurologi. Nah sahabat, lagi-lagi kita akan membahas atau akan ngobrol-ngobrol sehat bersama narasumber-narasumber kita. Namun kali ini ada yang berbeda nih sahabat. Kalau biasanya saya ditemani langsung oleh narasumber di depan saya, tapi kali ini kita akan ngobrol secara online atau via udara. Dan ini sudah ada laptop di depan saya dan sudah terhubung oleh narasumber kita hari ini, yaitu ada Prof. Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf konsultan. Nah, jadi langsung aja kita sapa dulu ya sahabat. Oke, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Prof. Gimana kabarnya siang hari ini Prof? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Prof. Ya kita doakan juga sahabat Perdossi yang di luar sana juga tetap sehat dan semangat ya Prof ya. Amin, alhamdulillah. Amin. Iya. Prof, sebelum kita berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, mau tanya dulu nih, kira-kira kesibukan Prof keseharian selain praktek ada ngapain aja nih Prof? Oh, kalau saat ini sih ya memang lagi nggak lagi zaman seperti sekarang ini nggak ada. Kita pokoknya adanya aktivitas ke rumah sakit, praktek sore, di rumah. Kalau ngajar di Fakultas Kedokteran, ya kita ngajarnya semua online, virtual. Iya. Kalau di rumah sakit ada Malik ya sekaligus pengajar dengan PPDS, peserta program pendidikan dokter spesialis. Jadi langsung mengajar di sana. Jadi kerja, berpulang ke rumah, nanti dari setelah itu sore ke praktek, pulang ke rumah. Kalau ada operasi keluar gitu. Tapi emang waduh, padat sekali nih. Iya, berarti lebih banyak di rumah juga ya Prof ya untuk beraktivitasnya. Ya, masih betul. Pandemi juga kita ya Prof ya. Ya. Tapi tetap positif, tetap berdoa, berharap yang terbaik. Iya. Pasti Prof. Pasti lain juga ke tempat ibadahnya. Dan tetap yakin, optimis, insya Allah yang terbaik yang akan terjadi untuk kita semua. Amin. Masya Allah. Ini udah pembukaan yang luar biasa nih sahabat yang akan memotivasi kita juga gitu ya Prof. Nah jadi sebelumnya juga makasih banyak nih Prof udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama sahabat Perdossi Medan. Nah, iya baik Prof, kita langsung masuk ke tema obrolan kita nih tentang saraf terjepit. Nah mungkin kalau bagi saya nih ya Prof sebagai orang awam juga akan medis gitu ya, yang pertama kali akan saya tanyakan apa sih Prof saraf terjepit itu gitu, karena saya mendengar saraf terjepit kayak terkesan aneh, kok bisa ya saraf terjepit gitu. Kira-kira maksudnya gimana dok, Prof? Ya, pada hakikatnya memang saraf terjepit itu karena definisinya memang saraf terjepit dalam arti
di mana saraf tadi ya yang harusnya melewati dari satu daerah, saraf lorong atau satu daerah yang dilewati oleh saraf tadi, itu ada jaringan lain di sekitarnya. Jadi di dalam tubuh kita kan ada saraf, ada otot, ada lemak-lemak, nah ada ligamentum. Ligamentum itu seperti otot tapi lebih berbeda ya. Kemudian ada juga tulang rawan, yang kalau kita makan KFC tuh, atau makan dada ayam, suka tuh gigit-gigit. Nah, itu kan tulang rawan tuh sebenarnya. Oh, yang tulang-tulang muda gitu ya, Prof ya? Nah, jadi yang seperti itu kejadiannya itu ada di sekitar penjalanan saraf tadi. Nah, jaringan-jaringan seperti itu gampang sekali dia terjadi penekanan saraf karena misalnya penebalan yang terjadi dari jaringan-jaringan tadi. Nah, yang paling sering yang orang bilang saraf terjepit itu adalah tulang rawan, mirip seperti dada ayam tadi itu. Nah, tulang rawan itu dia keluar menekan saraf yang lewat. Nah, di daerah mana? Yang paling sering memang di daerah tulang belakang kita. Walaupun dia disebut tulang belakang atau dalam bahasa Inggrisnya spine, dia tidak hanya terjadi di bagian belakang punggung kita saja, tapi mulai dari leher kita itu ada spine-nya, ada tulang belakang bagian leher. Dia ada 7 ruas. Kemudian ada tulang belakang bagian dada, ada 12 ruas. Kemudian ada tulang belakang bagian punggung, ada 5 ruas. Kemudian ada tulang belakang bagian sakrum. Nah, itu ada 5 ruas juga. Kemudian ada satu tulang belakang bagian ekor. Jadi kita punya tulang ekor nih sebenarnya. Ya. Nah, dari sekian banyak ruas-ruas tadi, yang paling sering terjadi penjepitan saraf itu adalah di tulang belakang bagian punggung yang 5 ruas tadi, dan tulang belakang bagian leher yang 7 ruas tadi. Nah, ya, jadi ruas-ruas tadi, ruas-ruas tulang belakang tadi itu memiliki tulang rawan di antaranya. Jadi 7 ruas tulang belakang bagian leher itu misalnya tulang leher nomor 1, tulang leher nomor 2, tulang leher nomor 3 sampai nomor 7. Nah, jadi misalnya tulang leher nomor 4, tulang leher nomor 5 di bawahnya. Antara tulang leher nomor 4 ke tulang leher nomor 5, di antaranya itu ada tulang rawan. Tulang rawan ini bahasa kampungnya itu nucleus pulposus gitu. Ya, bahasa kampungnya Johnson. Sehingga kalau terjadi tulang rawan ini keluar dari tempatnya, dia disebut herniated nucleus pulposus atau HNP. Nah, itulah yang disebut saraf terjepit. Nah, pada saat dia keluar ke belakang, dia menekan saraf yang lewat, sehingga terjadilah penjepitan saraf. Oh, iya. Jadi bisa terjadi leher yang paling sering, atau punggung juga yang paling sering. Seperti sama juga, di punggung tadi ada 5 ruas, maka misalnya antara ruas tulang punggung ruas 4 dengan tulang punggung ruas 5, diantaranya ada tulang rawan atau nukleus pulposus tadi itu. Nah, kalau dari keluar, penjepitan saraf di situ, maka terjadilah penjepitan saraf HNP lumbal 4 strip 5, HNP L45. Begitu. HNP L45. Oke. Iya, jadi berarti yang lebih sering dikenal oleh masyarakat awam itu ya tulang rawannya tadi gitu ya, Prof ya. Saraf kejepit itu sama dengan tulang rawan gitu ya, Prof. Nah, ya, disebabkan tulang rawan yang keluar dari tulang. Oke. Nah, kira-kira yang apa ya? Hal-hal apa gitu, Prof, yang menyebabkan terjadinya saraf terjepit? Maksudnya, apakah karena seseorang tersebut melakukan aktivitas yang berlebihan, misalnya gitu? Nah, itu kira-kira apa-apa saja, Prof, yang memicu terjadinya saraf terjepit ini tadi? Bisa
memang rata-rata aktivitas. Hmm. Jadi mungkin saya sedikit ceritakan gejalanya dikit ya sebelum sampai mereka. Nah, kalau punggung mungkin kita udah banyak tahu. Nyeri punggung, kadang menjalar sampai ke bawah. Kemudian kelemahan, kalau lebih berat lagi dia bisa kelemahan kedua tungkai atau bisa dimulai dari salah satunya. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalau di leher, yang sering terjadi adalah tegang pada lehernya. Pundaknya suka berat. Tangannya kadang berat untuk diangkat atau sampai ke nggak nyaman pada leher, kemudian pada tengkuknya itu nggak nyaman. Pundaknya juga nggak nyaman, tangannya sampai ke tangan tuh bisa terganggu. Suka kebas-kebas sampai ke tangan. Nah, kemudian bisa dilanjutin tuh sampai tidak bisa mengangkat tangannya. Kadang lengan atau lengan kanan itu hanya bisa diangkat misalnya sampai sejajar bahu aja, nggak bisa diangkat tinggi sampai megang kepala gini. Ada yang bisa seperti itu. Ada yang cerita kadang kalau saya mandi tuh susah ngangkat gayungnya, Dok. Nah, seperti itu. Ya, benar. Ada yang kesulitan mengancing baju gitu. Tapi itu di bagian leher. Kadang-kadang sering misleading karena dikira tegang di lehernya, wah ini kolesterol tinggi. Ternyata dicek kolesterolnya nggak tinggi. Atau kolesterolnya tinggi, tapi setelah dikasih obat, kolesterolnya turun, tapi tegang di lehernya tidak menghilang. Kondisi tidak nyaman nih bisa sangat mengganggu pasien. Sampai akhirnya pasien itu tidak bisa tidur terlentang. Sering kita ketemu pasien itu, dia sudah berhari-hari nggak tidur. Tidurnya cuma 1 jam, 2 jam terbangun. Kadang tidur sambil duduk, gitu, sambil meluk sesuatu, dia duduk, tidur, kemudian terbangun. Nah, itu pasien sekali. Jadi bisa kondisi umumnya bisa sangat menurun. Kalau sangat mengganggu. Dan itu bisa mengakibatkan tensinya naik dan bisa berakibat macam-macam kalau sudah terjadi hipertensi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di penyebab terjadinya apa? Nah, kalau di leher yang tadi saya sebutkan, itu gaya hidup. Punggung juga gaya hidup. Tapi gaya hidupnya seperti apa? Kalau di leher terutama gadget kita, smartphone, handphone kita main WA, nonton YouTube, bisa sampai berjam. Aja gitu ya, Prof. Memandang gadget gitu ya, Prof. Jadi dia tegang karena posisinya nggak nyaman pada kondisi yang sama. Itu juga kalau ibu misalnya sering nonton TV sambil tiduran, kepalanya dongak gitu ke atas gitu, ini tegang di sini sampai kondisi yang lama gitu. Nonton sinetron dari satu TV ke satu TV yang lain misalnya. Dari film yang satu ke film yang lain gitu. Sekarang udah ada Netflix, waduh nggak bisa habis nontonnya. Nonton drakor bisa bisa dikumpulin berapa drama Korea atau berapa episode jadiin satu ditonton semua sampai habis. Apalagi di rumah aja ya, Prof ya. Ya betul. Nah itu yang di leher. Kalau di punggung itu posisi duduk yang salah, ya selonjoran, itu juga mengganggu. Kemudian suka posisi mengambil beban di bawah itu juga seharusnya kita harus jongkok mengambil sesuatu di bawah untuk diangkat ke atas. Tapi jangan kita hanya menekuk. Suka jadi. Berarti karena pola hidup tadi ya, Prof ya, dalam beraktivitas mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat itu gitu ya, Prof ya. Nah kemudian Prof, apa ya, kalau sudah terserang saraf kejepit ini tadi, kira-kira sakit seperti apa sih yang akan dirasakan oleh orang tersebut gitu, Prof? Apakah sangat sakit atau gimana gitu, Prof?
Eh, Pertama dipastikan dulu benar ini udah saraf terjepit atau belum. Kalau masih belum terjadi penjepitan saraf, baru inflamasi saja. Ya, jadi makanya cara melihatnya bagaimana? Pastikan untuk dilakukan MRI, ya magnetic resonance imaging. Itu adalah standar emas, baku emas, gold standard atau baku emas yang terbaik untuk kita menilai ini benar-benar sudah saraf terjepit atau belum. Kalau dia saraf terjepit, dia belum saraf terjepit, bukan berarti bulging disc atau keluarnya diskus dari dari tempatnya atau HNP itu udah pasti buat saraf terjepit. Belum tentu ya, belum tentu. Karena apalagi di punggung, lumbal itu ruangnya, rongganya itu lebih luas, lebih longgar karena dia diisi hanya dengan cauda equina atau akar saraf. Sehingga buffer spasialnya, rongga bebasnya itu masih banyak. Jadi kalau ada bulging disc saja, itu belum saraf terjepit. Kalau di punggung, kalau di leher memang betul bulging disc saja bisa buat saraf terjepit karena ruangnya lebih sesak gitu, karena dia isinya bukan cauda equina, bukan saraf tepi, bukan akar, tapi medula spinalis, batang saraf. Jadi rongganya jadi sesak gitu, sempit ya. Nah, jadi kalau dia belum saraf terjepit, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya kalau memang pada fase awal karena nyeri banget, makan obat dulu ya. Kita bisa makan obat dulu, minum obat-obat antiinflamasi, anti nyeri, kemudian bisa lakukan fisioterapi. Fisioterapi yang paling baik itu sebenarnya berenang. Ya kita bisa olahraga, jalan kaki juga bagus, tapi dengan sepatu yang benar, ya, sepatu yang baik lah gitu. Artinya jangan sepatu hak dibawa jalan-jalan gitu. Sepatu hak musuhnya secara terjepit. Gitu. Sehat ya Prof ya. Semakin tinggi hak sepatunya, semakin besar resiko terjadinya saraf terjepit.